Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sanjaya Tutorial. Kali ini aku kedatangan HP Oppo A58 ya, yang LCD-nya kena. Tuh, bisa kalian lihat CPH berapa nih. Ini adalah Oppo A58 ya. Baik, langsung saja kita akan langsung lakukan pergantian LCD baru ya. Kita lepas SIM tray dan kemudian lepas backdoor belakang. Di sini saya menggunakan blower dengan ukuran 170 ya. Kita muter saja seperti ini. Biasanya untuk double tip handphone sekarang ini tipis ya untuk lemnya ya. Jadi nggak terlalu tebel kayak handphone yang dulu-dulu guys. Baik, dan ini tinggal kita muter saja sampai benar-benar nanti dikira-kira ngeleleh untuk double tip atau lemnya. Kemudian tinggal kita set guys. Nah, terus kita putar seperti ini ya. Jika kalian nggak ada blower, bisa menggunakan cairan. Cairan yang jangan terlalu banyak lah ya. Bisa menggunakan cairan tersendiri ya. Baik, dan ini sudah, tinggal kita set coba menggunakan alat set ini. Apakah sudah bisa atau belum? Sepertinya sudah bisa nih guys ya. Sudah kena nih, sudah kena di pojokan ya. Jadi tinggal kita tarik saja ke atas karena kan sudah kita panasin ya menggunakan blower. Kita tarik saja ke atas pelan-pelan nih, seperti ini nih ya. Jangan takut robek seperti handphone yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sekarang ini sudah diperbarui ya oleh pihak Oppo-nya. Kalau kayak Oppo A16 itu mudah sobek untuk backdoor belakangnya ya. Baik, dan selanjutnya tinggal kita lepas seluruh baut yang ada di penutup dari handphone ini guys, alias bezelnya kita lepas terlebih dahulu. Ada banyak baut ya, jadi harus menggunakan obeng plus. Di sini saya menggunakan obeng plus 25 kali berapa ya, lupa aku, 30 kayaknya ya. Baik, jika sudah melepas seluruh baut, tinggal kita lepas bezelnya melalui lubang atas SIM tray dan tinggal kita muter saja seperti ini. Dan pelan-pelan, jangan langsung tarik karena soket fingerprint masih tertancap di mesin ya. Takutnya putus nanti ya kan, malah nombok nih guys. Baik, kita lepas untuk soket baterai dan kemudian lepas baterainya. Kita tarik yang warna hijau ini saja, kita pisahin terlebih dahulu dari plastik bening dengan yang plastik hijau ini. Yang kita tarik yang plastik hijau ya. Untuk yang bening itu double tip guys. Jadi bisa kita lepas terlebih dahulu ya. Karena di sini kita akan melepas soket LCD yang ada di bawahnya ini guys. Baik, kemudian tinggal kita lepas soket LCD. Dan kemudian di soket LCD ini kayak ada plesternya ya, karena masih original. Baik, dan kemudian di sini saya akan langsung set saja untuk LCD-nya. Karena ya LCD sudah nggak bisa kepake lagi guys ya. Sudah nggak bisa kepake lagi. Jadi langsung saja kita ganti saja. Baik, dan untuk LCD Oppo A58 ini ya harganya lumayan ya. Berbeda dari yang lain. Mungkin ini karena tipe belum lama dan layarnya juga lebar ya. Berapa ini nih? Sekitar 6 in lebih nih guys ya. Untuk layarnya. Jadi model kayak Infinix karena lebar. Jadi harganya lebih mahal ya. Apa nggak tahu nanti kalau udah agak lama mungkin turun ya untuk handphone ini. Baik, dan ini ada serpihan-serpihan sisa pecahan LCD juga. Dan kemudian di sini saya membersihkan sisa lem yang ada di frame atau di tulangan ya. Menggunakan obeng min. Kita muter saja, kita bersihkan sampai benar-benar bersih untuk sisa lem yang ada guys ya. Kita muter seperti ini ya. Dan sampai bersih lah intinya. Dan kemudian di sini saya akan menggunakan sikat gigi bekas juga supaya lebih bersih lagi ya. Walaupun tadi udah bersih menggunakan obeng min, tinggal kita menggunakan sikat gigi bekas ini guys ya. Kita muter saja, kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya nanti LCD-nya presisi dan lemnya juga kuat, gak mudah lepas gitu ya. Baik, kita muter guys, kita bersihkan untuk keseluruhannya dan muter pokoknya ya. Buat kalian yang minim alat ya bisa kok ya tanpa alat-alat yang ada yang aku praktekin ini ya. Baik, kita lepas untuk segel plastik yang atas, nanti kalian lupa ya. Karena untuk kamera depan nanti biru nanti guys. Dilepas dulu dan kemudian lepas plastik ini dan kemudian lepas plastik double tip ini ya yang ada di soket LCD dan kemudian kita tempelin, jangan terlalu ditarik tapi ya.
takutnya nanti malah error LCD-nya. Baik, dan kemudian lakukan pengeliman. Untuk LCD tadi sebelumnya sudah saya tes dan normal ya. Tinggal kita kasih lem terlebih dahulu untuk keseluruhan dari tulangan atau frame HP Oppo A58 ini guys. Di sini saya menggunakan lem warna hitam B7000. Kalian bisa membelinya banyak banget guys ya, di online maupun di offline banyak guys lem ini. Jangan menggunakan lem yang lain, apalagi menggunakan lem Korea atau apa itu ya. Waduh, itu susah banget guys untuk melepasnya dan untuk membersihkannya ya. Ujung-ujungnya rusak frame-nya atau tulangannya guys. Baik, dan ini sudah selesai untuk pengeliman, tinggal kita terapin untuk LCD-nya. Kita masukin dulu untuk soket LCD dan terapin yang atas dulu ya. Kita pasin seperti ini sampai benar-benar pas dan kemudian tinggal yang bawah. Dan di sini kalian bisa lihat tuh ya, presisi banget guys, presisi banget tuh ya. Gak nimbul ke atas ataupun kurang presisi gitu ya. Ini presisi banget guys. Baik, dan kemudian di sini saya kasih karet ya. Sembari kita tekan-tekan, jangan terlalu kuat, agak ngambang saja. Karena kalau terlalu kuat nanti pecah. Kalau dulu aku sih baru awal-awal servis HP dan mengganti LCD sering nombok LCD. Tetapi memang iya sih, LCD dulu jelek-jelek guys. Baik, kali ini kita tunggu 30 menit minimal dan ini sudah kering. Untuk video saya potong supaya tidak kepanjangan ya. Tinggal kita lepas untuk seluruh karet dan kita rapikan kembali untuk handphonenya. Kita pasangkan soket LCD dan rapikan soket LCD karena kita akan memasang baterainya. Kita pasang baterai dan klipkan untuk soket baterainya ya. Jika sudah terpasang, kita akan tes coba nyalakan. Apakah bisa menyala atau tidak? Nah, sudah menyala ya. Tinggal kita rapikan saja, kita kembalikan seperti yang tadi. Jangan lupa pasangkan soket fingerprintnya ya. Pasangkan soket fingerprint dan kemudian pasangkan bezelnya. Kita kuncikan ya. Jadi ini ngunci nih ya. Jadi jangan sampai nggak rapet untuk bezelnya ke tulangan atau ke frame ya. Nih, kita tekan-tekan saja seperti ini. Nanti dia akan klik 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 gitu ya. Dan kemudian tinggal kita di sini akan pasangkan untuk seluruh bautnya. Kalau kalian lupa bautnya atau hilang ya dicari dulu ya. Jangan menggunakan baut lain guys. Takutnya nanti ukurannya berbeda, terlalu panjang, alhasil nanti LCD-nya agak putih-putih gitu ya, karena bautnya terlalu panjang gitu ya. Kalau memang hilang, misal kalian bongkar sendiri, hilang ya sudah, apa adanya saja ya. Tapi ya masa hilangnya banyak, nggak mungkin ya. Baik, tinggal kita di sini kasih lem LCD sedikit saja ya. Karena sebenarnya ini masih bisa nempel, karena double tipnya masih nempel ya, masih ada guys. Tapi ini buat kuat-kuat aja ya. Kita kasih sedikit saja, muter keseluruhan. Dan jika sudah, tinggal kita pasangkan backdoor belakangnya. Di sini nggak aku tunggu kering atau apa ya, karena double tipnya juga masih ada guys. Baik, kita tekan saja seperti ini, kita rapikan ya. Sampai benar-benar rapat ya. Dan presisi yang pastinya, yang dicarikan presisi dan bagus dan rapih ya. Dan kemudian pasangkan sip tray. Kemudian coba kita nyalakan layarnya dan kita lepas untuk segel dari LCD-nya guys, plastik segelnya. Dan ini sudah selesai guys. Untuk biayanya berapa bang? Biayanya 230 sampai 250. Baik, semoga bermanfaat.